Selamat malam sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id atau dapat melakukan follow di Instagram kita di indonesia_belajar.id. Dan kami telah membuat sebuah grup WA, komunitas grup WA, jadi para sahabat pembelajar bisa langsung hubungi di 0895 15 899 493 atau melakukan chat saja di chatroom-nya kita, di chatroom Zoom ini, bilang mau ikut komunitas grup WA, khususnya untuk Pak Chandra ya. Oke, perkenalkan nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita malam hari ini. Baik, sahabat pembelajar, seminar online kita hari ini menghadirkan yang tak lagi dan tak bukan, yang sangat luar biasa, Bapak sangat luar biasa. Siapa dia? Beliau merupakan Bapak Chandra CPC. Kita sapa dulu nih, Pak Chandra. Halo Pak Chandra, apa kabar Pak? Oh, masih di mute ya Pak ya suaranya ya? Oh iya, oke. Oke. Saya sampai lupa unmute saking kerennya tampilan studionya Jessica sekarang ya. Oke Wah, Pak benar-benar Chandra. tampilan baru untuk Indonesia Belajar. Iya, Oke. betul. Nanti kita akan undang langsung Pak Chandra ke sini ya Pak ya. Kita Siap, atur-atur siap, waktu. siap. Saya Oke. mesti ke studionya nih, keren sekali nih. Iya. Oke, baik sahabat pembelajar. Pak Chandra CPC ini merupakan seorang public speaker, fasilitator, dan juga coach yang handal. Nah, kita bisa lihat nih langsung di layar, ini udah ada CV-nya Pak Chandra. Ada dari otomotif, ada dari corporate, dan segala macamnya udah lengkap banget ini Pak Chandra. Memang Pak Chandra itu merupakan seorang public speaker dan juga fasilitator ya, Pak Chandra ya. Nah, Yes. oke. Nggak cuma itu, edisi spesial kita hari ini menghadirkan juga Bapak Bobby Chen. Oke, Bapak Bobby Chen itu beliau merupakan seorang pendiri bisnis startup AyoFit dan juga seorang CEO ya. Nah, kita sapa dulu nih Pak Bobby. Selamat malam Pak Bobby, bagaimana kabarnya Malam Pak? Jessica, malam semua. Kabar Selamat baik. malam, luar biasa. Stay safe ya. Iya. Oke, sahabat pembelajar, kita akan mulai seminar online kita hari ini dengan temanya itu adalah bisnis sukses serba kebetulan. Nah, luar biasa sekali ya. Apa sih sebenarnya kebetulan itu dan bagaimana mengelola kebetulan supaya memihak kita? Ayo kita kupas tuntas bersama hari ini. Nah, sahabat pembelajar, bagi sahabat pembelajar, jika ingin bertanya, boleh langsung aja untuk Anda yang ingin bertanya. Anda bisa langsung tulis chat di room ini, dan nanti pada saat sesi tanya jawab, saya akan bacakan. Dan pertanyaan yang bagus, ataupun biar lebih seru, nanti boleh open mic. Nanti saya akan persilahkan, dan bisa langsung sampaikan ke Pak Chandra dan juga Pak Budi. Oke, nah baik Pak Chandra, ini kayaknya udah pada nggak sabar lagi nih. Bagaimana sih Pak penjelasan mengenai bisnis sukses serta serba kebetulan? Silakan Pak Chandra. Oke. Thank you Jessica. Saya sapa dulu teman-teman semua di layar saya nih yang muncul nih. Saya nggak tahu nih algoritmanya Zoom apakah memilih tampang yang paling sering muncul, karena yang muncul ada Pak Deso, Pak Sujin gitu loh, Pak Ivanka Pratama. Apa ini dipilih berdasarkan saking regulernya kali ya Pak Sujin ya? Pak Sujin langsung ngasih tanda like. Oke, jadi saya sapa teman-teman yang ada semua. Buat yang baru pertama kali join, salam kenal. Semoga ini menjadi awal dari persahabatan ke depannya. Sedikit juga saya sapa khusus Pak Roli dari Tarakan, juga saya lihat udah join. Jadi Pak Roli itu minggu lalu bikin saya kaget karena habis acara Jumat malam, Sabtu pagi beliau post, rupanya dia mengikuti acara webinar kita ini sambil nyetir di tol gitu loh, Jess. Jadi handphonenya nyala. Yes, nah kadang ternyata kita baru sadar bahwa kita capek-capek nyiapin, tapi ada orang yang juga memang benar-benar pengen belajar. Jadi rasanya semua capek worth it lah gitu ya Jess ya. Tapi Betul yang sekali, saya Pak. lebih happy malam ini ternyata Pak Roli itu parkir di rest area. Jadi kembali karena dia lagi ditarakan, ternyata lagi harus ke Sampit. Malam ini khusus parkir dulu di rest area supaya bisa ikut acara kita. Jadi saya lebih lega lah, berarti kan enggak berbahaya buat Pak Roli sambil nyetir. Saya sapa juga malam Pak Roli. Semoga well, semua oke, ada di rest area. Nah,
So sorry buat teman-teman yang ada di sini, nggak bisa semua saya sapa satu persatu. Ntar kalau satu persatu disapa 2 jam ya habis buat acara silaturahmi gitu ya. Oke, jadi wah Pak Sujin sama Pak Deso tuh langsung senyum aja. Soalnya Anda di layar saya Pak, jadi gampang ngelihatnya gitu loh ya. Oke, malam ini kita membahas tentang, Anda perhatikan, saya mengundang seorang tamu yang luar biasa. Akun IG-nya adalah Mr. Bobby Chen. Jadi ini anak muda yang luar biasa, punya 2 perusahaan, Anda bayangin, punya 2 perusahaan secara kebetulan. Jadi secara kebetulan kemudian jadi founder dan jadi CEO dari 2 perusahaan. Mana orangnya ganteng, badannya gede, ya, jadi banget. Makanya malam ini saya mencari baju saya yang paling longgar, teman-teman, ya. Jadi ini baju saya yang paling longgar yang bisa saya temukan. Oh, Pak Sujin jangan ketawa gitu, Pak. Saya ini pakai baju longgar karena sebenarnya body saya tuh lebih jadi dari Ko Bobby gitu loh. Jadi saya nggak mau dia ngerasa minder gitu loh. Jadi saya pakai yang longgar aja malam ini, gitu ya. Nah, Anda perhatikan makanya malam ini host kita bukan Mas Dewa. Begitu Jessica tahu yang diundang ganteng dan kekar, mendadak host kita Jessica gitu loh. Jadi Anda udah mesti ngerti settingannya nih. Bahkan Pak Dewa pun digeser oleh Jessica gitu loh ya. Nah, jadi Pak Chandra bisa aja nih Pak Chandra. Wah, iya dong Jess. Ini jelas-jelas ada konspirasi sampai bukan Pak Dewa malam ini gitu loh Jess ya. Oke. Nah, kenapa kita membahas bahwa bisnis serba kebetulan? Yes, banyak orang kalau dengar ada yang wah kisah sukses ini, kisah sukses itu selalu mengatakan ya itu kan kebetulan aja. Dan bukan cuma orang lain. Saya pertama kali kenal account Mr. Bobby Chen itu lewat sosial media. Dan kita saling sapa, saling ngobrol. Kemudian saya tahu anak muda luar biasa ini ternyata mendirikan sebuah startup yang akan menuju ke unicorn. Mereka lagi berproses menuju unicorn. Itu partner langsung sama Aderai gitu loh. Nah, sama seperti semua orang lain, saya juga bilang, oh ya mungkin kebetulan kali gitu loh. Kebetulan loh. Ya siapa tahu Aderai sepupu atau misan atau ipar, ya nggak Pak Deso? Atau ipar ketiga dari sepupu kedua dari misan kelima, kan kita nggak tahu gitu loh. Nah, kebetulan aja bisa partner. Tapi begitu saya gali lebih dalam, kisahnya jauh lebih luar biasa dari itu gitu loh. Nah, saking luar biasa ceritanya, sesuai janji saya di minggu-minggu lalu, saya akan selalu mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif ke komunitas kita nih, supaya kita bisa belajar dari anak-anak muda hebat zaman sekarang, ya. Supaya Pak Ivanka, tadi Anda muncul juga di layar saya, kita kalau nggak belajar dari anak muda zaman sekarang, bakal cepat jadi dinosaurus kita, benar ya Pak Ivanka ya? Ya, Jadi, betul ya Pak ya, makanya saya undang anak-anak muda hebat. Nah, saya malam ini saya nggak akan panjang lebar, saya cuma akan jadi co-hostnya Jessica. Jessica juga nggak sabar tuh, pasti mau nanya sama Ko-Bobby-nya gitu loh. Jadi, Jess, anytime ada yang mau ditanya atau ada yang lewat di chat saya nggak lihat, Jessica silakan potong aja ya. Iya, Tapi Pak. saya pengen kita sebagai komunitas, kita bisa belajar dari anak muda ini. Bagaimana dia secara saya quote to quote kebetulan bisa punya 2 perusahaan. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya undang, boleh nggak saya minta Anda memberikan tanda like untuk tamu kita malam ini, Mr. Bobby Chen. Oke, thank you teman-teman. Jadi mumpung kita karena webinar nggak bisa ketemuan, kita sambut dengan tanda like semua buat Mr. Bobby Chen. Pak Bobby Chen. Yes, siap, Coach Chandra. Wah, oke. Ini seru nih, malam ini banyak yang nunggu nih. Jadi ini ceritanya, saya ini kenal Ko Bobby kali ya, Jess ya? Boleh ya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Boleh ya. Saya Bro kenal Ko Bobby Bobby boleh nggak, Coach Chandra? Hah? Bro Gimana? aja, biar kita lebih dekat. Bro aja ya, oke. Ya. Bro. Saya rasa dia kalau dipanggil Ko, dia berasa kayak diglodok kali, Jess. Jadi dia minta dipanggil Bro. Oke, ya. Kalau di Jawa Tengah kita panggilnya lur, itu sedulur gitu loh ya, Bro. Oke. Nah, saya kenal Bro Bobby ini lewat sosial media. Jadi ini sebenarnya ada sambungan dari sesi minggu lalu. Betapa kekuatan sosial media kalau kita bisa manfaatkan, kita bisa loh menciptakan koneksi yang luar biasa. Nanti biar Bro Bobby yang cerita. Bro Bobby, saya pengen Anda malam ini dong share ke komunitas kita yang luar biasa ini. Gimana sih ceritanya bisa mendirikan di usia semuda ini? Kan pada lihat kan tampang imut-imutnya Bro Bobby ini teman-teman ya. Ya sedikit lebih imut dari saya lah gitu loh. Mungkin beda paling 1 tahun 2 tahun. Your wish gitu ya Jess ya. Beda 1 tahun 2 tahun ya. Oke. Tapi
Gimana sih di usia masih sebelia begini, tampang aja masih imut begini, ternyata udah punya founder dan CEO dari 2 perusahaan yang secara kebetulan didirikan. Gimana cerita di balik IOFIT, Bro Bobby? Boleh cerita nggak dikit? Ya, kalau tadi masalah umur ya, Coach Chandra. Kalau saya Yes. kan sekarang 31 ya, Coach Chandra. Kalau Coach Chandra Oke. kemarin habis ulang tahun ke-19 ya, kalau nggak salah ya. Saya 19, tapi Iya. 19 tahun yang lalu. Iya, Coach Chandra. Wih, Pak Deso ketawanya itu loh. Apa sih maksudnya ketawanya itu, Pak Deso? Jadi Coach Chandra, kalau saya mulai perusahaan saya, IOFIT, itu adalah kekuatan dari sosial media, Coach Chandra. Oke, gimana cerita? Kok bisa Hari-hari partner sama Aderai? Ya, jadi hari-hari ini itu kita semua pasti punya sosial media. Yes. Cuman, apakah kita sudah menggunakan sosial media kita dengan benar? Nah ini, ya. Jadi saya mulai perusahaan saya itu hanya dari DM, ya. Jadi hanya DM Instagram. Jadi sama sekali nggak kenal, nggak tahu, dia juga nggak kenal saya gitu. Saya nggak kenal dia. Bentar, aku potong. Potong. Nggak kenal maksudnya dirimu itu bukannya ipar ketiga dari sepupu kedua dari nisan kelima Aderai, bukan seperti itu. Pengennya seperti itu, Coach Chandra. Cuman Oke. pada kenyataannya ternyata nggak kenal Aderai. Cuman kan memang saya hobi gym dari 19 tahun ya. Jadi dari SMA dulu. Nah, cuman ya kita tahu Aderai itu as a legend gitu ya. Nah, cuman di cerita ini memang ketemu Aderai itu masih agak nanti, Coach Chandra. Jadi awalnya bukan ketemu Aderai dulu. Yes. Nah, saya follow seorang fitness influencer, ya, jadi cewek. Nah, saya follow dia itu mungkin sudah setahun, tapi kita nggak pernah chatan, nggak pernah apa. Cuman ya kebetulan kan cewek ya, influencer ini cewek gitu. Jadi saya follow aja, suka ngeliatin. Nah, kebetulan saya lihat dia itu suka pergi sama Aderai. Ya, jadi suka pergi sama Aderai. Boleh dibilang inner circle-nya Aderai lah. Jadi sering pergi ke Bali bareng segala macam. Jadi dia ada satu grup gitu. Nah, tapi sama sekali nggak kenal. Ya, sama sekali nggak kenal, nggak pernah chatan. Nah, suatu kali, jadi kalau saya ini kan memang basicnya perusahaan IT. Saya memang punya perusahaan IT. Dan pekerjaan saya adalah sebagai business consultant. Jadi pekerjaan saya itu bikinin bisnis untuk orang. Jadi kira-kira startup apa lagi nih yang belum ada nih? Kita bikin apa lagi? Kira-kira yang belum ada bisnis, yang belum ada saya bikin. Nah, saya lagi kepikiran bikin aplikasi tentang konsultasi ceritanya, Coach Chandra. Jadi saya ada klien yang mau bikin aplikasi konsultasi, cuman singkat cerita nggak jadi. Nah, tapi kan sudah kebayang, saya sudah riset selama 2 minggu soal aplikasi konsultasi. Saya lagi pikir-pikir apa ya yang belum ada di Indonesia ini apa gitu. Nah, jam 6:30 hari Minggu, saya lagi lihat TV, ada keluar iklan salah satu aplikasi telemedicine ya, aplikasi kesehatan gitu. Nah, saya kepikir kalau pendidikan saya sudah pernah bikin, kesehatan sudah ada pemainnya, e-commerce sudah banyak. Apa yang belum? Olahraga. Selama ini saya fitness, saya olahraga. Saya belum, kalau ada kebingungan, saya nggak tahu harus nanya siapa. Kenapa nggak kita bikin? Saat itu juga saya keinget sama si orang ini di Instagram yang saya nggak kenal ini. Ya, saya langsung chat aja, udah pede aja. Malam Bu, saya Bobby Chen, saya CEO dari perusahaan saya, ini. Saya punya ide untuk bikin aplikasi fitness. Kapan kita bisa ketemu kira-kira? Dan ternyata, ya ini kebetulan, ya kan ini serba kebetulan ya. Orangnya bales, dan kebetulan juga tinggalnya satu daerah. Jadi kapan kita bisa ketemu itu? Oh, saya di daerah Jakarta Barat gitu. Loh, saya juga daerah sini. Ya udah besok kita ketemu. Jadi 6:30 saya chat, besoknya kita ketemu. Saya ngobrol-ngobrol, singkat cerita, oke, kita akan running ini bisnis bagus. Cuman kita harus ketemu sama Aderai. Nah, Big Bro itu kita panggilnya Big Bro ya. Big Bro itu waktunya susah sekali karena Big Bro itu kan duta BPJS juga ya. Jadi waktunya susah. Oke, nanti saya kabarin kamu kira-kira kapan Aderai ada waktu. Nah, tiba-tiba pulang sore ditelepon, besok bisa ketemu nggak? Besok Aderai ada waktu. Besoknya kita ketemu, ngobrol-ngobrol.
dengan hadirnya segala macam, saya sampaikan saya punya ide, Big Bro sangat welcome sekali, dan kita singkat cerita running. Kira-kira seperti itu, Coach Chandra. Jadi dari tadi dirimu pakai kebetulan udah berapa kali, namamu tuh Bobby Chen apa Bobby kebetulan gitu loh, Bro? Bobby kebetulan Chen gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama sebelum Jessica mulai nanya. Jadi tadi dirimu info kalau dirimu fitness, jadi badan itu karena fitness, bukan lahir udah kayak gitu enggak ya? Kebetulan saya brojol memang sudah kayak gini, Coach Chandra. Saya nggak pernah ke gym sih. Gitu. Nggak pernah ya, lahir udah langsung kayak begitu ya? Ya. Pak Ivanka ini maksudnya gimana nih Pak? Kenapa kita berdua juga lahir kayak gini tapi nggak jadi gede begitu ya Pak? Ceritanya gimana tuh Pak? Pak Ivanka senyum-senyum aja tuh muncul di layar saya. Nah, Bro Bobby, teman-teman kalau mau nanya sama Bro Bobby langsung loh ya. Kalau belum ada yang nanya, aku yang nanya duluan. Jessica juga jangan segan Jess gitu loh ya. Iya, siapa? Berarti sebenarnya munculnya bisnis itu dimulai benar-benar total stranger. Hanya lihat di IG saja. Yes. Nah, ini kalau saya boleh sambung, Coach Chandra, ini adalah pentingnya teman-teman. Kalian memilih siapa yang kalian follow. Kenapa? Siapa yang kalian follow akan sedikit banyak menentukan masa depan kalian. Percaya nggak? Misalkan kayak begini, saya follow orang yang suka fitness, orang yang suka olahraga. Saya tiap hari liatin dia olahraga terus. Secara alam bawah sadar, saya akan merekam, wah dia kok olahraga terus ya. Dia kok makan dijaga ya. Dia harus begitu juga. Tapi kalau saya lihat teman saya nih, tiap hari makan bakmi terus, which is saya suka makan bakmi juga sih. Saya setiap hari hampir posting bakmi juga. Cuman, maksudnya kalau kita ngeliatin orang makan bakmi terus, wah gila enak ya. Besok gue kesana nih, makan burger, wah enak ya. Besok gue harus makan nih. Pernah nggak? Kita ngalamin, kita ngeliat teman kita posting, makanan apa, wah besok gue harus makan. Itu alam bawah sadar. Nah, ini siapa yang kita follow sangat mempengaruhi, buat saya ya, kehidupan kita dan masa depan kita. Kira-kira begitu, Coach Chandra. Oke, jadi mungkin besok saya mesti mulai follow akun-akun bank. Jadi siapa tahu rekening bank saya juga jadi nambah. Bisa nggak kayak gitu ya, Bro Bobby ya? Bisa. Senyum-senyum gitu loh. Ya kan siapa yang kita follow sangat menentukan gitu loh. Nah, jadi salah ya kalau orang berpikir bahwa perlu semua ready dulu baru kita boleh mulai. Ternyata kebetulan itu mesti diciptakan gitu ya, Bro Bobby ya? Ya, tapi begini, Coach Chandra. Jadi artinya orang itu kan sosial media itu hanya jalan, hanya pintu saja. Ya, ini yang harus kita tahu teman-teman ya. Sosial media hanya pintu. Nah, misalkan begini, saya tiba-tiba DM Pak Coach Chandra gitu. Selamat malam Pak Chandra, saya mau kenalan dong begini-begini. Kalau di IG kita, atau kalau kita di gimana ya, kalau kita nggak oke juga gitu, mungkin Coach Chandra juga ketika lihat IG kita, oh, gue nggak mau bales deh gitu. Tapi ketika di IG kita sudah bagus, misalkan, atau kayak saya setiap hari posting sesuatu yang positif gitu ya, motivasi segala macam, orang akan lihat dulu di IG kita. Oh, ini postingannya sama siapa? Dia posting apa? Baru dia akan bales. Itu pertama. Nomor dua, ketika ketemu, dia akan melihat kita tuh. Dia ngeliat kita tuh. Dia nggak kenal. Dia even kayak saya ini kan stranger ya sama dia. Tapi dia ngelihat cara bicara saya, cara berpikir saya, apa yang saya sampaikan. Ini yang sangat penting sebenarnya. Chandra. Jadi, betul, sosial media kita menciptakan kebetulan. Tapi yang harus kita bikin dulu apa? Karakter kita, attitude kita, mindset kita harus benerin dulu. Baru kita berani gitu, untuk tanda kutip menyapa orang. Ya, karena apa? Buat saya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, hari ini kita chat orang, kita punya kesan buruk, besok di chat lagi pasti nggak balas. Ya kan? Nah, ini yang harus kita build dulu dari sekarang. Ya, makanya kita harus belajar terutama soal attitude dan mindset. Ini 2 hal yang akan mempengaruhi hidup kita gitu. Kalau mindset kita salah, pola pikir kita sudah salah, otomatis yang keluar akan salah. Ya, itu Pak, kira-kira. Nah, ini menarik nih, karena sebagai info aja, saya juga terkonek dan kenal dengan Bobby Chen itu lewat
Sosial di media ya, Pak? MDM-an, jadi lewat sosial media, yes. Dan waktu itu saya, jadi teman bersama kita adalah Kosugi Mitro gitu loh. Tapi saya nggak kenal Bobby Chen. Nah, saya lagi ngobrol di komen sama Bro Sugi, ada menyangkut tentang kesehatan. Bro Sugi mention, oh itu Mr. Bobby Chen teman kita. Tiba-tiba dia langsung chat saya. Selamat malam Pak Chandra, saya adalah Bobby Chen. Kita bergerak di bidang solusi untuk bidang kesehatan. Yuk kita connect, kita apa. Pokoknya Jess itu saking manisnya mau ditolak juga susah gitu loh Jess. Jadi rupanya maksud saya Bro Bobby ini yang dia omongin dia kerjakan. Dan sekedar Anda tahu teman-teman, malam ini di komunitas kita juga udah mulai gabung kawan-kawan saya yang luar biasa yang dari hasil di MDM-an. Malam ini ada Bro Eko dengan account Frog Rocks yang dari Medan. Jadi Bro Bobby, Bro Eko, Frog Rocks tuh malam ini join loh. Oh, Bro ya, Eko boleh nggak saya sapa? Ya, saya udah follow tapi belum di follow back itu sama Bro Eko ya. Waduh, belum ya Bang ya? Nanti saya Bro cek Eko lagi itu Bang. masa bisa nggak di follow back, itu ada Ketenggelam. curang hati tuh Bro Eko. Iya, Waduh, maaf izin Bang, tenggelam Bang. follow udah lama Izin. tapi di follow back. Siap Bang, nanti habisnya aku cek. Itu Bro Bobby. Yes. Bro Eko itu belum follow back karena belum lihat tangannya seberapa gede. Jadi kalau malam ini udah lihat langsung buru-buru dia pencet. Benar nggak Bro Eko? Agak serem ini kalau nggak di follow back ini Bro Eko. Gimana Pak? Coba boleh bilang Pak. Itu efek kamera aja. Jadi Bro Eko ada di Medan malam ini. Ya, ada Bro Ardian nih udah menyapa juga. Ini juga teman baik saya yang kenal lewat kekuatan sosial media. Belum lagi ada, tunggu, saya lihat dulu bentar. Ini biar sadar nih teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman sadar, jangan pernah berpikir bahwa bermain IG itu cuma tempat main atau album pajangan seperti pembahasan minggu lalu. Ada Bro Eko, ada Mbak Gina Lova. Nah, ini juga teman baik saya, kawan seperguruan seperti Mas Ardian. Saya sapa juga dong Mbak Gina, apa kabar? Halo Ko. Wah, Terima kasih loh undangannya. Loh, emang merit undangan? Ini mah komunitas. Santai aja Mbak Gina. Pastiin aja tiap Jumat malam kita bareng-bareng seseruan di sini gitu loh. Ini buat saya ini bukan webinar lagi teman-teman. Kita sudah jadi satu komunitas. That's why saya menyebutnya Wowbinar. Karena kalau Anda sadar nih, saya sedang menggabungkan komunitas dari Indonesia Belajar dengan komunitas yang lebih gede lagi, yaitu komunitas tempat sosial media, tempat anak-anak muda hebat ini semua ada gitu loh. Makanya tiap minggu saya bawa tokoh-tokoh hebat. Nah, minggu ini kan saya bawa Bobby Chen. Ini yakin nih belum ada yang mau nanya sama Bobby Chen gitu loh. Jangan sampai lewat nih. Coba, Jess ada yang nanya nggak sih, Jess? Coba aku cek dulu ya Pak ya, chat room-nya. Oke. Kalau yang mau nanya juga jangan segen-segen nyalain Iya, mic-nya. langsung open mic aja. Langsung aja, kita ini kan komunitas nyantai ngobrol. Anda lihat saya bahkan sekarang nggak mau siapin lagi papan tulis karena kita ngobrol. Ya, silakan dengan siapa dan di mana? Jess, gue kayaknya ada bakat jadi host radio nih dengan siapa dan di mana. Ardian, Mas. Ya Pak Ardian, silakan Pak. Pak tadi Ardian, saya, silakan. Bro Ardian. Ya, saya chat tadi Mas Coach Chandra. Cuman kalau Coach Chandra panjang banget nama gue, gila. Kalau belum kebaca diulang lagi deh. Silakan tanya ke Bobby. Kalau belum kebaca diulang lagi ya langsung ya. Oke, silakan langsung aja, Pak. Jadi tadi tuh nanya ini pekan kedua, wow banget sih memang, wow banget loh. Wow banget ya, oke. Wow banget Mas, saya udah ini pekan kedua saya gabung dan saya konsisten dan terus konsisten. Oke. Mas, halo Bro Bobby. Jangan cuma konsisten loh, nanti siap-siap diajak bicara juga loh. Ini masih di balik layar dulu. Oke, nanti tunggu aja, pasti saya ajak bicara. Oh, siap. Halo, malam Bro Bobby, salam kenal. Malam Pak Ardian, malam. Bro Bobby, menarik ya temanya tuh kebetulan. Saya mau nanya sih, ini kan ketemu dengan Mas Adera itu pasti nggak cukup sekali ya. Mungkin bisa 2 atau 3 kali ya, atau mungkin sekali ya. Nah, pertanyaan saya sih, saya tertarik gimana sih cara membangun trust itu kepada orang yang baru kita kenal gitu. Saya mencoba beberapa kali relasi baru gitu, tapi belum sepertinya mereka masih tarik ulur gitu.
mungkin sharing pengalaman lah Bro Bobby, gimana cara membangun trust itu sama orang yang baru kita kenal gitu, kayak gimana sih? Oke. Oke, saya jawab ya Pak Ardian ya. Jadi pertama yang tadi saya bilang Pak. Jadi kalau di postingan saya nanti boleh lihat di IG saya Pak. Itu ada filosofi kertas putih, ya filosofi kertas putih. Orang ketika pertama kali ketemu dengan kita, dia itu nggak tahu siapa kita. Dia nggak tahu kesalahan kita, dia nggak tahu dosa kita, nggak tahu kesalahan kita di masa lalu, kita masa lalu seperti apa. Yang dia lihat hanya hari ini, yang di depan matanya dia. Nah, setiap kata, setiap tindakan yang kita keluarkan itu bagaikan coretan-coretan. Ya, bagaikan kayak kita menulis di buku Bapak dengan orang tersebut. Nah, ketika Bapak gini Pak, ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu, kita pasti pengen memperbaiki itu. Nah, ketika kita ketemu orang baru lagi, terus mengulangi kesalahan yang lama, itu kan jatuh ke lubang yang sama 2 kali, berkata begitu. Nah, di sini dibutuhkan apa? Seperti yang tadi saya bilang, Pak. Mindset dan attitude. Ya, orang itu nggak akan nanya, kamu kemarin ngapain, kamu ini ya, masa lalu kamu begini, nggak akan nanya. Jadi ketika dia ngobrol, dia akan bisa melihat dari setiap tindakan kita, gesture kita, mindset kita, bagaimana kita menyampaikan, ya semua akan terlihat, Pak. Nah, kebetulan kalau saya bukan bisnis pertama ya, jadi saya udah beberapa kali memang ketemu, cuma 15 menit kita goal satu project sekian M gitu. Itu memang karena orang melihat bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana kita berpikirnya gitu. Dan terutama yang paling penting tadi saya bilang adalah attitude, Pak. Attitude. Ini yang sangat penting sekali, Pak. Kira-kira kayak gitu, Pak Ardian. Oke. Saya ikut jamin di sini boleh nggak? Karena ini menarik, Jess. Ya. Saya pengen silakan, jamin juga karena ini menarik sekali. Sebelum saya jamin, saya mau protes dulu sama Bro Bobby. Kenapa kalau ketemu orang lain, begitu ketemu 15 menit langsung dan project berapa M? Ketemu saya itu tiap kali berakhir cuma dengan beberapa mangkok mie. Itu maksudnya apa tuh? Kayak gitu loh. Nah, itu kembali lagi, Coach Sandra. Itu kebetulan. Itu kebetulan. Ya. Oke. Teorimu kertas putih, tapi denganku selalu berakhir dengan semangkok bakmi yang nggak kertas putih itu, gitu loh. Tapi gini, Mas Ardian, saya menambahkan juga, buat teman-teman semua juga, saya lihat Mas Ivanka juga nanya hal yang sama, bagaimana personal trust. Gini, saya setuju dengan kata-kata Bro Bobby, memang bagai selembar kertas putih yang kita mau tulis ketika ketemu orang. Tapi jangan lupa teman-teman, jangan hanya melihat kisah sukses nih, ya. Ketika Bro Bobby cerita kan cerita dengan dia DM, kemudian si wanita yang dia DM menjawab, ketemu big bro-nya Aderai, dan kemudian lahirlah Ayo Fit gitu loh. Tapi coba dong Anda tanya, berapa banyak yang dia DM dan tidak menjawab gitu loh, maksud saya. Itu yang saya pengen tanyakan tuh Pak Chandra. Iya, jadi hidup itu nggak seindah itu Ferguso gitu loh. Cuma kan kalau suruh dia cerita semua kisah yang dia DM nggak dijawab, ya siap-siap aja pada begadang gitu loh. Karena ceritanya kan panjang. Kan Bro Bobby ini memulai dengan kisah yang mulus, tapi hidup itu nggak selalu mulus nih teman-teman. Nanti saya yakin Jessica udah nanya, Bobby pasti pengen ngomong lagi. Tapi saya mengingatkan teman-teman, seluruh proses hidup itu sama dengan yang namanya sales funnel. Pasti ada lead, ada suspek, ada prospek, ada hot prospect, ada klien. Anda juga kalau pajang mobil kan kalau 10 orang datang lihat nggak 10-10-nya beli. Kalau 100 orang datang lihat pajang mobil semua emang beli? Bisa. Kalau bawa golok, bawa pistol gitu loh. Jadi semua yang udah lihat harus beli. Kan kenyataannya pasti ada yang cuma tanya-tanya, ada yang minta brosur, ada yang kasih nomor handphone, tapi ternyata hanya PHP, nomornya ketika dihubungi sudah tidak aktif bertahun-tahun gitu loh. Kan ada juga. Jadi maksud saya, nggak semua seindah itu. Yang perlu Anda gali malam ini dari seorang Mr. Bobby Chen itu bukan kisah sukses yang mudah. Gali seberapa uletnya dia, berapa kali dia nyapa orang, nggak dilayanin gitu loh. Coba silakan Bro Bobby. Oke, Coach Chandra. Kebetulan saya nggak pernah nyapa-nyapa orang di Instagram, Coach Chandra. Jadi saya nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi memang saya agak, kalau saya introvert ya. Jadi saya kalau nggak ditanya dulu, saya nggak ini, Coach Chandra.
Tapi kalau yang kasus tadi Ayofit itu memang karena saya ada ide, dan saya ketika saya ada ide itu udah kayak film ya. Jadi ini ketika saya mau bikin ini, harus ketemu ini, harus ada ini, nanti akan ke sini, kayak gitu. Nah, sebuah film itu akan ketika tidak lengkap, saya sudah ngomong dengan orang itu. Tapi kalau ini tidak ada ini, kita tidak akan bisa jalan segala macam gitu. Nah, tapi DM nggak pernah, Pak Chandra. Tapi kalau tanda kutip saya nyeles, jadi sales, jualan, ditolak, waduh, itu diceritain sampai sebulan ke depan nggak kelar ini gitu. Ibarat kata penolakan. Jadi cerita penolakannya nggak kelar kalau sebulan buat diceritain. Itu ditolak-tolak itu berkali-kali gitu ya. Gitu Pak Chandra. Jadi artinya gini Pak Chandra, saya punya perusahaan IT itu kan juga tidak mudah ya. Jadi gini, mungkin tadi saya tambahin sedikit pertanyaan Pak Ardian tadi. Kenapa orang mau saya ajak ketemu? Mungkin karena melihat saya CEO ya. CEO dari perusahaan saya. Saya kan punya perusahaan IT. Jadi ketika orang, misalkan tadi si ibu tadi, kenapa saya mau ajak ketemu? Karena saya sudah sebut saya CEO dari, saya punya company. Ya, company IT saya gitu. Jadi Ayofit itu adalah setelah saya punya company gitu. Saya jadi CEO pertama kali umur 27 tahun, Pak Chandra. Wow, 27 tahun udah jadi CEO ya? Sudah. Jadi saya 27 tahun, saya punya company 10.000 member 4 negara. Oh, oke. Saya mulai jadi motivator itu 23 tahun, Pak. Oke. Gitu. Jadi seperti kata Pak Chandra tadi bilang, perjalanannya panjang. Kekecewaan, ibarat kata sampai stres, sampai meriang-meriang gitu ya. Sampai tidur nggak bisa, sampai sedih, sampai aduh, rasanya tuh waduh udah banyak banget gitu. Kita ketemu di janji manisin, terus didiemin. Oh, gitu, itu namanya PHP ya? Ya PHP Pak gitu. Jadi di PHP itu biasa banget gitu. Sampai hari ini kalau kita ketemu orang, ini prinsipnya ya teman-teman. Kita ketemu orang, kita prospek orang, kita jualan something gitu ya. Kita offering something. Kamu ketemu, kamu do the best. Setelah kamu keluar dari itu, kamu forget it. Gitu. Ya, kenapa? Banyak orang yang nyeles, ketemu orang, diharapin terus orangnya PHP. Akhirnya stres sendiri, capek sendiri, menyerah sendiri. Ya, kalau prinsip saya ketika ketemu, saya akan benar-benar all out. Tapi setelah dari situ, follow up tetap jalan terus. Tapi saya sudah lupa, tanda kutip. Kenapa? Kalau saya ingat-ingat terus, stres. Kalau jadi, kalau nggak jadi, paling berapa kali, 5 kali, 10 kali kita nyerah. Karena merasa kok, aduh, gue jualan kok kayak nggak pinter ya. Gue jualan kok nggak ini. Ya. Tapi ketika kamu berpikirnya, oh saya jualan, saya ngelatih, yang ini nggak goal, saya koreksi, kenapa yang nggak goal? Oh mungkin tadi salah ngomong di sini, saya harus begini, jadi Pak. Gitu. Wah itu saya membungkus, iya luar biasa ya Jess ya. Saya membungkus dengan sebuah istilah yang luar biasa. Untuk semua yang sukses kita merayakan. Untuk yang belum sukses berarti saatnya belajar. Benar nggak Bro Bobby? Kalau saya nggak sukses, saya merayakan dengan bikin catatan panjang, Pak. Kenapa? Gini ya, kita tuh kan kalau melakukan sesuatu, apapun itulah, apapun itu, even kita mau makan aja, ada why-nya. Ya ini ya, teman-teman. Why? Ya, why? Setiap kali kita melakukan apapun, tanya why-nya. Makan, misalkan. Mau makan mie instan yang enak itu, yang legend itu ya, yang dari kecil baunya enak banget nih goreng itu, ya. Boleh sebut merek nggak sih? Nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Makan Indomie gitu ya, misalkan. Why? Kalau saya akan bertanya, kenapa saya mau makan Indomie? Gitu. Bikin gendut nanti, bikin apa gitu. Makanya saya pilih makan telur rebus misalkan gitu, karena saya jaga badan. Gitu. Saya mau pergi kemana gitu, saya mau clubbing gitu misalkan. Saya akan nanya diri saya, kenapa saya clubbing? Mendingan saya besok pagi nge-gym. Gitu. Nah, semua itu ada why-nya, termasuk bikin bisnis, termasuk kegagalan. Kalau Anda gagal, jangan stres, jangan sedih. Tanya kenapa kok gagal. Ya. Gagal itu diperbaiki ya. Gagal itu belum tentu dari diri sendiri. Ya, gagal itu belum tentu dari kalian, guys. Ini penting banget ya. Gagal itu belum tentu dari kalian. Ya,
Bisa jadi memang orang yang kalian prospek itu yang memang nggak bener gitu. Ya, maksudnya memang nggak cocok. Jangan menyalahkan diri sendiri. Berapa Salah satu banyak tips ya Pak. berapa banyak dari kita ketika kita gagal yang disalahkan siapa? Pasti diri sendiri. Ya kan? Padahal belum tentu diri sendiri. Padahal diri sendiri mungkin sudah oke, sudah bagus. Tapi memang orangnya memang ada. Kalau saya ketemu investor, ya orang ada banyak mau kulik-kulik bisnis saya, terus kulik-kulik marketing plan saya, ke depan mau ditiru. Apakah salah saya kalau gagal? Maksudnya kalau terus dia nggak jadi invest, enggak toh? Berarti memang orang ini sengaja, memang tujuannya mau kulik-kulik. Nah ini yang harus kita tanyakan why. Ya, kenapa kok si klien ini nggak jadi? Kenapa kok orang ini menolak? Gitu. Kira-kira begitu, Coach. Kira-kira tadi ketika Bro Bobby menyebut mau dugem aja masih tahu why, itu langsung Jessica ngangguk-ngangguk tuh. Itu kenapa tuh ya? Kayaknya cocok di pertanyaan itu tuh Jessica ya. Pak Chandra, Nah, tapi bisa aja deh. Tapi gini, Coach Chandra, gini. Coach Chandra, mulai berurut. Ya, Coach Chandra. Ya. Jadi maksudnya gini, saya juga sometimes masih keluar minum sama temen gitu. Tapi nggak setiap hari gitu, malah nggak. Saya akan berpikir ini kalau saya pergi nih, kalau di fitness itu ada namanya depleting ya. Depleting itu otot kita menyusut gitu. Nah, saya berpikirnya sejauh itu gitu. Ini kalau saya pergi 3 kali, besok harus nge-gym. Kalau saya malam ini pergi, mabuk gitu misalkan ya. Besok kan pasti nggak nge-gym. Seharian udah capek, kerja nggak. Itu kan waktu yang terbuang itu sangat sayang sekali gitu loh. Iya kan? Kenapa nggak mending saya hari ini nggak usah deh, weekend aja misalkan. Oke lah, sebulan sekali, sebulan 2 kali, oke lah. Habis itu tapi saya produktif gitu. Untuk merayakan apa? Saya pergi sama teman-teman, oke dong, gitu. Kan nggak mungkin kita nggak merayakan apa yang kita dapat, kira-kira kayak begitu. Pak Chandra putus ya, Jessica? Halo? Iya, Pak Chandra kayaknya kelempar deh. Iya, kelempar. Nah, oke. Nah, itu udah masuk. Iya. Mungkin ini aku akan lihat dulu dari grup chatnya ya, Pak Bobby ya. Siap. Baik. Chandra. Nah, ini ada dari semua. Halo Pak Hendarto. Ini ada juga Pak Ardian yang tadi. Ini sebenarnya udah ada pertanyaan lanjut. Aku akan bacakan pertanyaannya ya. Okay. Halo. Selamat malam semuanya dari Ibu Ivanka. Selamat malam Ibu Ivanka. Salam Pak semangat Ivanka, pagi Jess, selalu. Pak Ivanka. Oh, Bapak. Ya. Bapak Ivanka, halo Pak Ivanka. Selamat datang di Indonesia Belajar. Saya akan bacakan. Mau tanya nih untuk Coach Bobby. Apakah bisa membangun trust personal branding yang related dengan bisnis atau usaha yang sedang kita geluti hanya dengan medsos activity? Ya, nah, oke. Okay. Langsung dijawab ya. Iya, silakan Pak Bobby. Ini pas banget dengan apa yang saya lakukan 1 bulan ini, Pak Ivanka. Jadi nanti boleh lihat di IG saya, Pak Ivanka. Postingan sebulan ini di-compare dengan postingan waktu-waktu lalu. Ya. Jadi, nah ini saya sambung lagi dengan tanda kutip kebetulan lagi. Jadi, saya itu memulai sekarang jadi bikin kayak Bro Eko ini kan content creator ya. Content creator yang luar biasa gitu. Saya mulai jadi content creator juga gitu. Jadi, saya itu kerjanya kan nge-brandingin company orang. Tapi saya lupa membranding IG saya sendiri, Jessica. Oke. Ya. Nah, sebulan ini isinya tuh postingan semua. Isinya tuh carousel semua, isinya tuh motivasi dan tips-tips segala macam, ya. Orang pertama kali saya posting, mereka nanya, nih, Bobby ini kenapa gitu? Kok jadi posting-posting begini? Biasa postingnya, saya kan kebetulan main motor ya. Motor, mobil, lagi ngapain gitu. Ini kok tiba-tiba postingnya setiap hari postingnya motivasi terus gitu. Kenapa? Karena tadi saya punya akun motivasi sendiri. Saya pisah gitu. Gara-gara ketemu siapa? Namanya ini Pak Sugimitro namanya, orang Kompro juga. Jadi waktu itu aplikasi AyoFit itu trending nomor 3 di Play Store. Nah, Pak Sugimitro ini suka bikin live hari Minggu. Saya chat dia, Pak Sugi, ini gue punya company ini
trending nomor 3 di Play Store. Yang dia lakukan pertama kali apa? Lihat IG saya. Dilihat IG saya. Bro, sorry, kamu nggak cocok bro. IG kamu isinya gaya-gayaan tok. Nah, ini logatnya juga logatnya Kosugi nih, ya. IG-mu isinya gaya-gayaan tok. Kamu kalau mau aku undang, kamu paling nggak 1 bulan ini kamu rubah dulu semua. Kamu ini loh business consultant, ya, CEO Ayofit, tapi kok nggak mencerminkan. Waduh, di situ tuh kayak saya kena hati ini kayak ditusuk gitu. Selama ini saya kemana gitu? Kerjaan saya bikinin bisnis buat orang, tapi kok saya sendiri kok lupa membranding, personal branding saya sendiri gitu. Ya, terus dia bilang satu kata, kamu buang loh kata-kata motivator gitu. Loh, Kosugi, ini hal yang gue banggakan banget selama beberapa tahun ini, karena gue bisa motivasi orang, berbagi, ya kasih inspirasi gitu. Ini Kosugi nggak pernah kontak kan, nggak pernah ini, tiba-tiba suruh buang kata motivator. Ya ampun, gue bilang ini sulit banget dan ngomongnya keras loh. Kosugi itu ngomongnya tuh maksudnya to the point gitu loh. Ya udah, itu gue putuskan hapus kata motivator, mulai nge-branding Mr. Bobby Chen. Hari demi hari. Kalau lihat postingan saya yang awal ya, aduh jelek banget. Saya aja yang ngeliat jelek banget gitu ya, tulisannya gede-gede semua gitu ya, segala macam. Berproses. Orang pada nanya, kok siapa yang desain? Gue desain sendiri, konsep sendiri, ini sendiri. Karena memang saya kan nge-branding orang ya. Jadi ide itu banyak. Kebetulan selama ini saya pengen mengeluarkan hasrat terpendam ini ya, motivasi orang. Tapi kan sudah kepentok di kata-kata motivator tadi, sudah nggak bisa bahas yang lain-lain. Ya kan? Begitu ini, waduh, semua hasrat tadi dikeluarkan semua deh. Makanya isinya dari filosofi, dari bisnis, dari apa. Dan tahu nggak ternyata, ketemu orang-orang ya sebulan ini. Ya ampun, kok IG kamu keren banget. Gue sangat terinspirasi. Oh, ini keren banget. Benar-benar menginspirasi. Dan kemarin saya kolaborasi bareng salah satu influencer bisnis Indonesia, Dewa Eka Prayoga. Gitu. Jadi Bang Dewa ini kita chatan, ngobrol, kita hari ini bikin postingan kita viral. Lumayan viral gitu ya. Jadi ya saya sangat bersyukur sekali ada orang yang kadang tuh kan kita butuh teman jangan yang apa sih bahasanya tuh nyenengin kita terus gitu loh. Jadi ya kamu ganteng, kamu ini. Kita nggak maju, men. Tapi harus ada orang yang ngomong, IG-mu loh, isinya gaya-gayaan tok. Nah, ini kan nusuk di hati. Iya kan? Tapi bikin kita mikir. Makanya di postingan saya, salah satu ada 2 tipe teman. Satu, teman yang menyenangkan. Yang ngajakin kita pergi nongki-nongki doang, happy-happy doang. Nomor 2, teman yang menyebalkan. Kasih kritik terus. Kasih ngajakin bisnis terus. Bikin kita mikir terus. Ini teman tidak menyenangkan. Kalau orang-orang pengen ngegaul sama siapa? Yang pertama yang menyenangkan. Kalau saya terus mencari teman-teman yang tidak menyenangkan. Ya, ini makanya pertanyaan tadi jawabannya adalah sosial media kita sangat penting sekali menunjukkan siapa kita. Kira-kira begitu Pak Ivanka. Jadi panjang nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nah, ini Mungkin Pak saya Chandra jump-in mau saking tambahin. menariknya nih, Iya. Bro Bobby. Ini saking menariknya, saya merap up ucapan Bro Bobby karena ini benar. Tolong dipertimbangkan teman-teman bahwa Instagram Anda sekarang bukanlah album pajangan tok. Ingat sesi minggu lalu saya mengatakan, dulu saya menganggap Instagram itu adalah showroom. Seperti halnya karena saya corporate trainer, ya tiap kali saya training, saya pajang di Instagram, namanya juga showroom gitu loh. Tapi lewat kenal teman-teman para content creator yang luar biasa anak muda ini, saya sekarang menyadari, sebenarnya Instagram Anda adalah kartu nama virtual Anda sekarang. Karena ketika Anda cerita, saya punya bisnis ini, saya ini, yang pertama kali orang lihat adalah Instagram Anda. Benar seperti itu, Bro Bobby? Yes, betul banget. Itu makanya saya sendiri sekarang lagi kembangin satu company yang kita sudah set up semua untuk membantu teman-teman juga nih. Jadi untuk membranding sosial medianya gitu. Boleh di-notes nggak sih, Coach Chandra?
Oh boleh, nggak Boleh apa-apa. di-share Kalau nggak sih? punya bisnis cerita aja. Oh, Punya boleh ya? bisnis kan nggak dosa kan. Oke. Heeh. Jadi saya lagi ngebangun juga bisnis namanya Banyu Digital Lab ya. Kebetulan foundernya, boleh di-share nggak ya foundernya siapa ya? Soalnya namanya agak orang terkenal gitu loh. Boleh di-share nggak sih? Silakan bro, kita komunitas bro. Silakan saling share aja, no problem. Oh ya, jadi foundernya adalah saya sama Pak Chandra. Ya, Banyu Digital Lab ini. Jadi kita memang tujuan kita untuk men-sharing kita tuh menunjukkan seberapa pentingnya sosial media kamu. Ya. Untuk ya tadi yang saya bahas ini, untuk saya aja gara-gara sosial media bisa ketemu Pak Chandra. Bisa ketemu bisa jadi Ayo Fit gitu. Jadi penting sekali teman-teman sosial media kita. Kita bagi hal yang positif, kita bagi kebaikan setiap hari gitu. Gaya-gayaan boleh. Namanya sosial media toh, kita buat gaya, kita makan kemana, kita shopping itu nggak masalah, tapi jangan lupa untuk berbagi kebaikan dan hal yang positif juga di sosial media kita. Wow, oke. Itu kena banget tuh ya. Jadi teman-teman sebagai catatan di luar segala share-nya Bro Bobby bahwa dia partnership dengan saya bikin bisnis itu one things. Tapi another things adalah tolong di note, IG Anda adalah kartu nama virtual. Dan zaman-zaman ngasih kartu nama yang fisik itu udah lama lewat gitu loh. Saya sendiri udah jarang tuker kartu nama sama orang. Makanya kartu nama saya jarang habisnya gitu loh. Ya karena zaman sekarang ini tinggal simply nomor WA-mu berapa, address IG-mu apa, saya udah bisa mengikuti Anda sepenuhnya daripada kartu nama atas nama Bobby Chen, dikantongin lupa kecuci, ya kan? Pulang udah lupa, baju semua lempar ke cucian termasuk kartu nama. Malam kenalan Bobby Chen, besok setelah kecuci udah jadi Obi Chen karena B-nya luntur gitu loh. Ya kan begitu gitu kan. Jadi buat saya benar-benar penting adalah IG Anda adalah kartu nama virtual Anda. Nah, saya bungkus di sana ya Bro Bobby ya, share yang luar biasa. Jess, kayaknya masih banyak pertanyaan berikut. Yuk, semua harus terlayani, Jess. Oke, aku bacakan dari Pak Joni Indra. Halo Pak Joni Indra. Kebetulan yang sukses bukan didapatkan dengan kebetulan. Pasti ada persiapan dan belief yang terus dikerjakan. Bagaimana tetap menjadi persisten karena pasti kebetulan yang sukses itu diawali dengan kegagalan-kegagalan. Yes. Nah, mungkin ini mau siapa nih yang jawab? Pak Chandra atau Pak Bobby? Pak Bobby terlebih dahulu mungkin. Tamunya yang jawab. Saya mau nyantai ini, saya siap kopi nih. Ngapain kita kerja keras kalau ada orang yang kerja keras? Oke, mungkin silakan Pak Bobby boleh dijawab. Mungkin nanti Pak Chandra akan tambahkan. Silakan Pak. Ya, saya nambah-nambahin aja. Jadi saya ini Pak, saya tuh di kamar saya, di ruang kerja saya selalu tulis goal saya. Ya, saya tempel di kertas. Bangun tidur pagi yang saya lihat adalah goal saya. Ya, ini untuk apa? Visualisasi. Ya, saya percaya kenapa saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Karena saya terus meyakini, gue mau bikin ini, gue mau bikin ini, gue mau bikin ini. Caranya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Saya mau bikin aplikasi olahraga, belum tahu nih mau harus ketemu siapa gitu. Tapi karena saya yakin, saya percaya bisa. Tanda kutip alam semesta itu menyatukan, mempertemukan dengan cara yang kebetulan. Nah, ini makanya the power of kebetulan gitu. Kebetulan yang kita ciptakan. Nah, terus selain kita melihat goals kita, penyemangat. Tadi kan penuh dengan kegagalan-kegagalan. Tadi yang saya bilang, Pak, gagal itu gagal, kecewa, dihianatin partner, di bisnis saya lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba jatuh, rugi sekian ratus juta. Itu makanya tadi sampai tidur meriang-meriang, itu it's happen gitu. Tapi kembali lagi, sekarang gini, kalau saya menyerah, ya, let's say saya menyerah deh, saya nggak mau kerja lagi, saya udah capek, saya mau ini deh. Apa yang terjadi? Tidak ada yang berubah. Tapi kalau saya terus mencoba lagi, ada kemungkinan dua, gagal atau bisa lagi. Saya pilih yang kedua. Gitu. Jadi gagal itu biasa, jangan takut gagal. Takutlah kehilangan peluang karena tidak mencoba. Oh, manis sekali penutupnya ya. Keren.
Ya, itu semoga sangat menjawab buat Pak Joni. Tapi memang Bro Bobby, hidup yang kebetulan itu paling enak gitu loh. Lagi mau ke Paris, kebetulan punya private jet kan enak gitu kan. Iya, betul. Lagi mau nonton, kebetulan punya bioskop, kan enak. Jadi memang sukses itu kebetulan, tapi kebetulan yang dikondisikan gitu loh. Nah, saya bungkus pernyataan Bro Bobby adalah, yes, dia menggunakan kata why. Selalu tahu why Anda dulu. Karena simple teman-teman. Bang yang nanya saya, Pak Chandra tuh motivator ya? Enggak, saya bukan motivator gitu loh. Buat saya motivasi itu sederhana. Kalau why kita lebih besar dari problem yang kita hadapi, otak akan selalu mencoba mencari solusi. Itu bagaimana komputer super di sini bekerja nih. Kalau Anda punya why yang lebih besar dari problem, dia cari solusi. Tapi kalau why Anda lebih kecil dari problem, yang di sini akan cari excuse. Gampang aja. Jadi ketika Anda menemukan bahwa diri Anda sibuk membuat excuse, wah di luar kan panas, di luar kan mendung, becek, susah cari ojek, dan lain-lain. Excuse itu muncul hanya simple. Why-nya lebih kecil dari problemnya. Tapi kalau why-nya lebih besar dari problemnya, otak Anda akan dipaksa mencari solusi gitu loh. Dan sebenarnya yang disebut bisnis itu adalah upaya memberikan solusi terhadap problem. Kalau orang nggak punya problem kan nggak butuh solusi. Kalau nggak butuh solusi ya nggak butuh bisnis gitu loh. Benar ya Bro Bobby ya? Yes, betul sekali, Pak. Oke. Oh, ini ada kopras ya, boleh ternyata ya. nggak dilanjutkan ke pertanyaan? Kenapa? Oke. Ada kopras ternyata ya. Oh, ada Pak Pras juga malam ini. Selamat Iya. malam, Komandan. Waduh, ada kopras loh ternyata. Ya, Selamat malam Pak Pras. Hadir menyimak belajar sama Kopras. Bro Bobby Jadi dan Pak Chandra. Jadi Wah, nggak ini enak nih. Komandan saya udah hadir nih. Oh, dilihatin Ini kalau sih ada punya Pak Pras, kopras. iya, deket ini ada ini. Pak Pras tuh Bro Bobby duduknya nggak setegap tadi loh Pak Pras. Iya loh, Wah, makanya langsung duduknya deg-degan agak loh ini. mengkeret dikit. Dilihatin CEO-nya. Kalau tadi duduknya soalnya tegap banget gitu loh ya. Iya, Malam ini juga beda. ada teman baik saya Bu Indri dari Bandung. Saya sapa Bu Indri, itu udah senyum-senyum manis tuh Bu Indrinya. Wah ya udah langsung 2 jari ya. Ini benar-benar komunitas teman-teman semua. Jess, silakan Jess, pertanyaan berikut Jess. Kita Oke. pastikan semua terakomodir. Ini mungkin dari sahabat pembelajar, jika ingin bertanya boleh open mic-nya atau boleh chat langsung di chat room-nya. Ini saya akan bacakan mungkin komen dari Pak Jonathan Mosa ya. Halo Pak Jonathan Mosa, noted Pak Joni, titik gitu. Terus juga ini ada dari Prasetyo Dedi, Bapak Prasetyo Dedi. Oh, Mas Bobi. ini teman baik saya Pak Dedi dari AOP juga ya, Astra Otopat ya. Silakan Pak Dedi. Oke, Mas Bobi, presentasi kegagalan dari diri sendiri berbanding orang lain seberapa besar perbandingannya ya? Ya. Nah ini ngerti nggak pertanyaannya? Kalau nggak ngerti, ayo kita minta Pak Pras ngomong aja langsung. Ya, Mungkin Pak Pras sengaja chatnya dibikin membingungkan. Pak Pras, silakan Pak Pras. Prasetyo Dedi. Ya, Silakan, Mas Pak. Bobi, dalam pengalaman perjalanannya Mas Bobi ini, tadi kan cerita tentang bahwa sering juga terjadi kegagalan yang juga dari orang lain juga. Jadi jangan suka menyalahkan diri sendiri. Nah, dalam perjalanannya ini persentasenya banyak mana nih, tergantung dengan orang lain gagalnya atau karena refleksi dari diri sendiri kegagalannya gitu. Oke, Ya, siap. itu aja sih. Siap Pak Pras. Jadi kalau dari pengalaman saya Pak, pengalaman saya pribadi ya Pak, yang masih junior ini Pak, saya mengalami benar-benar tuh begini Pak. Ini yang saya sebut itu, orang itu bukan tidak bisa, tapi tidak tahu. Ya, artinya begini. Pernah satu kali saya tuh lagi main film Pak. Saya dulu main film. Nah, saya kenal sama produsernya. Nah, sama produsernya ini dibilang begini, Bobi, kenapa kamu nggak bisnis aja gitu? Kalau kamu bisnis, you can make your own movie gitu. Saya waktu itu pemikiran saya cuma satu, jadi artis itu, waduh income-nya pokoknya unlimited gitu. Saya debatin produser loh Pak, yang bikin filmnya Pak, yang modalin filmnya saya debatin itu. Saya bilang enggak, Pak, saya maunya jadi artis begini-begini, nggak mau bisnis begini-begini. 7 tahun kemudian, Pak, saya punya perusahaan, waktu saya jadi CEO pertama kali di company saya mau bikin iklan. Nah, bikin iklan itu kan kita pilih pemain kan, siapa aktornya apa. Saya pilih sendiri. Oh kamu deh,
oh si dia aja deh. Ya ampun, itu kayak nancep di hati kayak, waduh ini orang yang diomongin si bapak itu, waduh malu banget Pak rasanya Pak. Nah, yang saya alami ketika ketemu investor, ketika ketemu orang-orang partner gitu ya, kadang kita karena tidak tahu, tanda kutip kita ngeyel. Ya, investor sudah tahu, partner kita sudah tahu, kalau kamu kayak gitu nanti kamu akan mengalami loss segala macam. Tapi karena kita nggak tahu, kita ngeyel gitu ya, atau bukan ngeyel, tapi kita stick sama kita punya prinsip idealis gitu. Nah, akhirnya apa? Gagal kan dari diri kita sendiri, Pak. Nah, kalau presentasinya memang lebih besar dari diri kita sendiri, Pak. Tapi karena ketidaktahuan kita, makanya tadi saya bilang, setiap kegagalan saya akan belajar kenapa. Kira-kira begitu, Pak Pras. Baik, matur nuwun Mas Bobi. Aduh, sama-sama, Pak Pras. Semoga terjawab ya, Pak Prasetyo. Jadi mungkin Pak Chandra mau ada tambahan? Ya enggak sih, cuma kalau Bro Bobi memang sudah pensiun main film, dia jadi CEO, kalau mau ya saya main film nggak apa-apa. Ya kita kan ngisi aja lowongan yang tersedia gitu loh, Bro Bobi. Apa? Silakan deh. Apa ada pertanyaan berikut lagi? Silakan. Ya. Ini malam ini kita gali dari seorang Bobi Chen. Ya, ini kalau dari chat room itu sudah tidak ada. Tapi tadi saya lihat ada Bulia yang raise hand. Mungkin Bulia mau bicara. Saya persilakan Bulia. Bulia mana nih? Ayo dong, kita pengen dia. Halo Bulia. Mana Bulia? Ada yang namanya Bulia? Ada. Wah, silakan Bulia. Halo. Ya, halo Bulia. Selamat malam semuanya. Malam Bulia. Loh, mana Bulianya kok nggak muncul nih di monitornya nih? Wah, saya pengen. Udah muncul belum kok? Sudah. Oh iya. Nah, udah. Bulia. Oke, udah muncul nih. Oke. Oh, aku sih baru ya gabung di sini gitu. Soalnya baru juga mau mempelajari bisnis gitu. Jadi untuk sementara belum. Oh ya, selamat bergabung. Selamat bergabung di komunitas. Tapi saya sih lebih senang Bulia yang nanya karena saya udah bosen lihat Bobi Chen gitu loh ya. Nanya apa ya? Bingung. Nah loh, ini yang mau nanya malah bingung mau nanya apa. Ini berarti cuma mau lihat Bro Bobi Chen nih, Jess. Masih bingung mau nanya apa, yang penting nyapa Bobi Chen. Lagi pengen belajar bisnis kok gitu, tapi belum ada pertanyaan sementara. Oke. Mau belajar bisnis apa yang mau dipelajari? Ada Bro Bobi Chen di sini kalau butuh sesuatu yang mau ditanya mumpung ada malam ini. Kepikir pengen mulai bisnis apa? Aku kan udah ada bisnis nih kok, baru buka butik. Jadi buka butik. Jadi pengen ngembangin gitu butik aku, gimana caranya biar rame pembelinya gitu. Terus biar di Instagram juga tuh pembelinya itu bukan cuma di bukan di kampung aku aja, tapi di seluruh Indonesia gitu pengennya. Nah, itu gimana ya caranya? Wah, kalau ini cocok nih, ini memang Bro Bobi yang mesti bantu mau benerin Instagramnya, Bro. Jadi gimana? Dirimu bantu Mbak Lia dengan Instagramnya, aku yang ngajak Mbak Lia ngopi gimana? Dirimu yang kerja aja benerin Instagramnya. Ide bagus banget ya, buat Anda boleh. Jangan dijawab. Gimana tuh? Jadi pertama Bulia, saya nggak pernah pegang butik, jadi ilmu saya mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi yang saya tahu, yang pasti sosial media kita sangat penting. Pertama. Nomor 2 adalah marketplace, manfaatkan marketplace. Ya, marketplace itu sangat powerful. Kenapa? Karena kita bisa, tadi kan Bulia kan pengen menjangkau seluruh Indonesia, otomatis sama marketplace. Karena di situ akan dilihat sama seluruh orang di Indonesia gitu. Nah, nomor 3-nya adalah konsisten. Ya, konsisten. Kita harus konsisten untuk posting sesuatu yang menarik. Karena visual itu, saya dulu pernah punya online shop juga. Kalau ini kan, kalau ketika mau masuk marketplace kan jadi online shop ya. Yang pertama kali adalah visual. Apa sih yang membedakan kita? Misalkan ada 3 baju yang sama, tapi visual kita lebih bagus. Orang pasti akan klik kita punya baju. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Cuman kembali lagi, karena gini Bu, kalau saya bisnis itu saya akan lihat dulu, ketika saya diminta pegang satu brand gitu ya, saya akan lihat dulu apakah saya pernah atau ahli nggak di bidang itu. Kalau enggak, saya kadang nggak berani terima gitu. Kenapa? Karena sampai gagal kan
tanggung jawab saya. Gitu. Iya. Tapi kalau masalah online ini kebetulan masih nyambung sih. Oh, iya. Oke. Mungkin boleh ini Jess, tolong diketik akunnya Mr. Bobby Chen. Jadi kalau kayak Mbak Lia yang baru mau itu di follow aja Mbak Lia gitu loh. Oh, Jadi iya. nanti bisa DM-an gitu loh, bisa minta tolong. Bro Bobby Chen itu sangat helpful kok gitu loh. Ya, Oke. kok aku barusan udah follow IG-nya ya, kalau di fallback ya atas nama Ya. Lia PL. Siap kali ya, thank you. Thank you. Oke, ini aku akan ketik Jadi barusan Cassandra terjadi punya lagi dan koneksi bisnis malam ini. Jadi Anda perhatikan sedemikian besarnya kekuatan sosial media gitu loh. Jadi udah lewat zaman tuker kartu nama, malam Bobby, besok jadi Obi ya. Sekarang tinggal apa akunnya sudah aku follow kok, tolong di follow back. Nah, oh ya ini akun-akunnya. Oh, akunku tuh ditulisin juga ya, Jess. Ya, ayo kita connect ya. Saya juga dengan senang hati connect dengan teman-teman semua. Jadi Oke, udah ada. udah. Thank you Jessica bantuannya. Iya, Sudah sama-sama dituliskan Pak. di ruang chat. Ini udah ada dari pertanyaan lanjutan dari Pak Bani ya. Selamat malam Pak Bani. Saya mau tanya, jika selama berkarir 2004 sampai dengan 2017, sukses karirnya bisnisnya tetap dari 2017 sampai dengan sekarang sepertinya, ada yang mensabotase kesuksesan yang dulu gak? Apa yang harus dilakukan lagi untuk memperoleh kesuksesan tersebut lagi? Notnya, sabotase sepertinya terjadi kegagalan beruntun dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Apa yang harus dilakukan jika itu terjadi? Oke. Boleh ini nggak Jessica? Pak Bani, kalau ngomong nanya langsung kayak lebih oke ya? Biar. Iya. Wah, jadi Pak Bani diminta menyalakan mic gitu ya? Oke. Pak Bani mungkin boleh open mic. Pak Bani silakan, saya persilakan untuk bicara. Pak Bani? Oh, Pak Baninya lagi drive. Luar biasa loh webinar kita loh. Yang ikut itu pada ngedrive, pada nunggu di di rest area. Wow. Kalau yang saya tangkap tadi mungkin pertanyaannya, kalau sudah gagal terus harus ngapain gitu ya? Mungkin gitu ya? Iya, mungkin pertanyaannya seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya terjadi kegagalan yang beruntun, itu tuh apa yang harus dilakukan? Apa yang dapat dilakukan jika hal itu terjadi? Kalau saya, itu. Ya ini kembali lagi dari pengalaman saya sendiri ya Pak. Dulu sukses tapi kalau sekarang enggak. Kayaknya sekarang fail gitu. Oke, gini Pak. Jadi saya pernah mengalami ini Pak. Ini saya 2 tahun struggle juga nih soal yang Pak Bani tadi tulis ya. Dulu sukses, tiba-tiba dulu CEO, tiba-tiba kita kehilangan segalanya. Tiba-tiba kita punya aset misalkan sekian gitu, tiba-tiba harus kehilangan semua aset. Itu kan pasti sedih, stres. Tapi satu, banyak orang yang pasti ketika mengalami itu tidak bisa menerima. Pasti, ya kan? Nah, banyak yang akhirnya apa? Jadi kayak masih mengingat-ingat masa lalu gitu loh. Nah, kuncinya apa? Kita harus menyadari kita sekarang. Ketika waktu gini Pak, saya itu bisnis saya lagi up banget, itu sekian tahun lalu, tiba-tiba 1 tahun itu drop banget. Ya, benar-benar drop banget. Saya harus jual mobil saya gitu. Ya, padahal saya baru beli kado ulang tahun buat istri saya gitu ya. Keluaran terbaru gitu, mobil Eropa. 1 tahun kemudian saya harus jual. Benar-benar saya harus loss dari misalkan untung 1 M gitu ya. Ruginya 2 M gitu misalkan. Tapi apa? Karena orang-orang sudah tahunya saya CEO, otomatis apa? Saya kan nggak bisa menunjukkan saya gagal. Akhirnya apa? Banyak orang tuh yang saya lihat ya, dia tuh masih nempel di kejayaan masa lalu gitu. Padahal itu salah. Ketika saya menerima diri saya, oh oke, I'm not CEO anymore. Ya, sekarang berarti gue harus bikin apa lagi? Oke, buka rumah makan deh. Gue harus ini deh. Gue harus memulai sesuatu yang baru. Menerima keadaan yang sekarang dan melepaskan apa? Segala kepahitan-kepahitan yang lalu. Wah, ini penting banget. Kenapa? Karena selama kita saya pernah 1 kali dikhianati sama
menjalankan bisnis ya, waduh, dendamnya tuh sampai sakit banget gitu loh. Tapi ketika saya mulai melepaskan apa, rezeki itu benar-benar nggak terbendung lagi Pak. Ibarat kata rugi saya dalam sekejap tuh dibalik kembali lagi gitu. Nah ini kan kadang kita hidup ini kan nggak selalu di atas ya, kita tuh kan diuji ya Pak. Nah kalau menurut saya satu hal yang saya pelajari apa, orang paling benci apa tuh Tuhan itu paling benci apa, orang sombong. Ini saya kena banget ini. Orang paling benci, saya dulu sombongnya minta ampun gitu. Ya, mobil 2, mobil BMW keluaran terbaru gitu. Terus kemana-mana udah gaya banget ya bos gitu, karena masih muda udah jadi CEO. Tapi ketika harus kehilangan semua, di situ saya belajar banyak. Ya, Tuhan paling benci orang sombong. Dari situ saya melepaskan, mulai lagi dari nol, mulai sampai hari ini, saya boleh bilang ini puncak karir saya sekarang ini. Kira-kira gitu, Pak. Ini jadi curhat nih. Iya. Tapi ini menarik, saya boleh jump in ya di sini ya, Jess. Waktunya kita masih boleh nggak sih, Jess? Masih boleh ya? Sebentar lagi, Pak, silakan. Boleh ya, oke. Saya termasuk juga mau menjawab pertanyaan Pak Bani karena pertanyaan itu penting sekali dan itu benar-benar related to life. Cerita Bro Bobby itu sangat menggambarkan bahwa jangan sangat terpaku dengan sebuah sebutan. CEO itu kalau Anda buka warung ya Anda CEO dan istri biasanya preskom, presiden komisaris gitu loh. Jadi jangan terkait dengan hanya sebutan gitu loh. Halo Jess, ya saya masih tetap terkonek kan ya karena sempat freeze. Masih Pak, silakan. Oke. Teman-teman saya cuma pengen kasih satu gambaran. Ini ada satu cerita. Saya berbagi cerita aja boleh nggak biar menggambarkan dengan Pak Bani. Pak, ini ada kisahnya ketika seorang pemilik lahan, dia ngomong nih ke tetangganya lagi ngomong. Kemarin kuda yang saya milikin, itu tiba-tiba kandangnya pintunya rusak. Jadi kudanya hilang gitu loh. Nah, temennya bilang, waduh, saya turut berduka. Loh, kenapa kamu berduka cita? Ya iya dong, karena kuda kamu hilang, itu kan bencana. Dia bilang, oh ya, kalau gitu makasih. Nah, besoknya dia cerita lagi. Kuda yang kemarin hilang ternyata malah balik bawa teman satu gitu loh. Jadi mungkin kudanya habis 2 hari ngilang kok capek ya. Kalau kemarin di kandang kan tiap hari dikasih makan, sekarang harus cari makan sendiri. Jadi dia balik. Dia bawa temannya satu. Ya temannya bilang, wah ya congratulations. Loh kenapa kamu congrats saya? Ya berarti kudamu tadinya hilang 1, sekarang nambah 1 lagi jadi 2. Oh ya, thank you gitu loh. Nah besoknya dia ngomong lagi. Tapi ternyata kuda yang dia bawa itu kan masih liar. Anak saya yang cowok mencoba menjinakkan kuda itu dan jadi jatuh, kakinya sekarang patah, dia pincang. Waduh, ikut berduka cita atas bencana yang kamu alami. Loh, kenapa kamu sebut bencana? Ya karena kuda yang datang itu anakmu jatuh, sekarang dia pincang gitu loh. Oh ya, terima kasih. Nah, cerita diakhiri dengan kemudian terjadi perang antara 2 kerajaan, sehingga dilakukanlah wajib militer. Ketika dia lakukan wajib militer, semua pria muda sehat di desa itu wajib menjadi tentara. Sehingga ketika perang selesai, semua keluarga nggak punya anak lelaki. Cuma keluarga itu yang karena anak lelakinya kakinya pincang memang nggak bisa masuk wajib militer. Jadi dia bisa meneruskan bisnis keluarga. Nah teman-teman, saya merangkum cerita sederhana Pak Bani, saya pengen tanya, di sepanjang kisah itu, sebenarnya yang mana yang bencana, yang mana yang anugerah Pak? Karena hidup itu seperti itu Pak. Dia bencana terjadi, anugerah terjadi, bencana terjadi. Everything happen for a reason gitu loh. Cuma kita aja yang menganggap saat itu bencana, oh itu anugerah. Ada bigger picture. Jadi kalau saya sih, kalau Anda tanya Pak Bani, hidup saya kok 2 tahun belakang ini kok banyak gagalnya ya. Saya sendiri menemukan bahwa hidup saya sehari-hari saya lebih banyak gagal daripada berhasil gitu loh Pak. Jadi tiap hari kehidupan saya, tiap saya bangun tidur sampai tidur, saya lebih sering gagal daripada berhasil. Karena itu berhasil terasa manis gitu loh Pak. Kalau saya lebih sering berhasil, gagal yang akan terasa manis. Jarang banget gue gagal gitu loh. Sampai udah lupa tuh rasanya gitu loh. Nah kan sayangnya sih kalau saya sih kebetulan masih orang biasa. Jadi saya melakukan apapun lebih sering gagal daripada berhasil. Karena itulah berhasil menjadi terasa sangat manis. Benar nggak sih Bro Bobby? Ya, saya sambung cerita dari saya sendiri ya, Coach Chandra. Ini cerita yang untold story nih, spesial di sini nih. Ya, untold ya, oke untold. Karena dari kegagalan
saya sampai hari ini, Pak Bani. Jadi gara-gara saya gagal, saya baru jadi kayak begini. Kalau saya nggak gagal, kalau saya nggak jatuh, saya nggak kayak begini. Jadi saya itu punya partner, Pak. Jadi pertama gini, saya punya bisnis, kita yang tadi saya cerita 10.000 member 4 negara. Tiba-tiba kita crash sama partner, ya jadi partner crash. Nah, terus saya mau build lagi, saya waktu itu cari IT, Pak, cari IT. Nah, saya ketemu dengan partner saya, ya partner saya. Jadi kita sudah running, bisnis sudah bagus, tahu tiba-tiba partner saya meninggal. Ya, partner saya meninggal umur 30 tahun. Ini saya lagi pegang satu proyek pemerintahan, ya di salah satu kota sudah masuk orang, sudah diresmikan bupati, partner saya meninggal. Waduh, saya nggak benar-benar stres banget karena saya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Saya kan bagian bisnisnya gitu, bagian teknisnya saya nggak ngerti gitu. Waduh, ini buat saya tadi Coach Chandra bilang bencana besar sekali gitu. Kalau belum diresmikan apa sih kita bisa hope ya. Ini sudah masuk koran gitu. Dari situ apa saya belajar. Sampai subuh-subuh, sampai meriang-meriang, sampai aduh, tidur aja nggak bisa, Pak. Karena apa? Harus settling. 2 tahun kemudian, hari ini, Pak, saya jadi seperti ini. Gitu. Saya bisa handle everything, saya ngerti semua. Itu benar-benar karena kegagalan itu, Pak. Jadi, bangkrut, gagal, dikecewakan. Untuk apa, Pak? Untuk, kalau buat saya belajar dan belajar terus. Gitu, Pak. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba besok nih, semua ruginya kita, semua loss-nya kita digantikan dalam 1 hari. Tapi kalau kita menyerah, ya wes gitu, yes, dan gitu. Tapi kalau kita mencoba, tadi, 50% gagal, 50% ada chance untuk sukses. Kalau saya terus akan mencoba terus. Wow. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Ada yang private ke saya. Untuk memulai bisnis, kan perlu ide dan kejelian dalam melihat peluang. 1. Nah, kapan dan bagaimana supaya dapat ide? 2. Bagaimana mengenali bisikan hati bahwa itu adalah ide bagus dan harusnya dijalani? Ya, mungkin Pak Bobby silahkan boleh dijawab. Pertama, tadi, siapa yang kamu follow, apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Ya, tanda kutip. Kenapa? Karena dari situ akan muncul ide-ide. Ya kan? Saya follow si A. Wah, ternyata kok ada sekarang, saya baru tahu ya, ternyata ada di kompronya ada begini-begini. Oh, ternyata sudah semaju itu. Saya jadi bisa mikir, wah kalau bisa begitu berarti bisa begini gitu misalkan. Itu misalkan ya, misalkan Pak Pras. Ini misalkan Pak Pras ya. Nah, terus apa yang saya lihat gitu? Film. Oh, ternyata dari film itu kita bisa belajar juga loh. Ya, dari teknologi. Oh, ternyata teknologi bisa begini-begini. Itu kita bisa wujudkan. Terus yang ketiga apa? Apa yang kamu baca? Ya, buku ini penting banget. Orang ini punya pengalaman puluhan tahun ditulis dalam satu buku, kita baca cuma 5 hari selesai gitu. Itu kan insight yang bagus sekali. Kira-kira kayak begitu, Pak. Terus satu lagi yang sangat penting. Dengan siapa kamu bergaul menentukan masa depan kamu. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi cari teman yang nggak nyenengin, gitu. Ya, teman yang ngomelin kita terus, kok Instagram lu jelek amat sih? Kok lu bisnis lu harusnya bisa lebih gini loh. Sakit kan kita kalau saya owner terus dibilang, bisnis lu kok nggak maju-maju sih? Waduh, itu rasanya kan jelek banget di hati. Tapi itu yang teman-teman yang bikin kita mikir gimana kita bisa maju. Gitu. Jadi dengan siapa kamu bergaul itu sangat penting. Berteman sama siapa saja, tapi bergaul. 3-5 orang yang kita temui setiap hari itu adalah kita akan punya pola pikir seperti itu, cara ngomong kita seperti itu. Jadi penting sekali kita pilih. Kira-kira begitu, Jessica. Wow,
Luar Oke. biasa. Saya menambahkan Luar sedikit biasa boleh ya. sekali. Saya Silakan, Pak. menambahkan sedikit boleh ya, Jack? Oke. Mm-mm. Ide itu nggak akan ada yang pernah tahu ide mana yang berjalan, ide mana yang enggak gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya satu ide, yang harus dicek bukan ide itu bagus atau enggak, tapi Anda passion atau enggak terhadap ide itu. Kalau Anda passion, Anda harus kejar. Saya pernah baca sesuatu waktu Mark Zuckerberg pertama kali mencari pendanaan awal Facebook, itu dia cuman butuh investment dari per orang, investor pribadi itu cuma 1.000 US per orang. 1.000 US uang hari ini berarti cuma di kisaran sekitar 14 juta lah gitu loh. Jadi dia ngumpulin teman-temannya ber-15, cuma minta lu orang suntik dong, gua 1.000 US pengen mulai Facebook nih awal. Anda tahu dari 15 itu cuma 2 orang yang suntik karena yang lain itu ngerasa ya itu bukan ide bagus gitu loh. Nah, pertanyaan saya malam ini teman-teman, kalau Anda yang diundang malam itu, Anda nyuntik nggak? Apakah Anda langsung merasa Facebook itu akan menjadi ide yang seluar? Kemungkinan besar kalau saya yang hadir malam itu, ketika Mark Zuckerberg cerita Facebook, saya pasti bilang, bro, Facebook dari gua zaman SD udah ada namanya buku kenangan, bro. Tiap kali mau perpisahan SD diminta tempelin foto, tulisin dong kata kenangan. Senang kenal dengan dirimu. Semoga di masa depan kita akan bertemu lagi. Wah, itu kan kata Facebook itu dari dulu udah ada, cuma dibikin digital gitu loh. Nah, pertanyaannya, Anda akan suntik enggak? Belum tentu. Jadi walaupun Anda diundang Mark Zuckerberg malam itu, di malam pendirian Facebook, belum tentu Anda hari ini jadi pemegang saham Facebook gitu loh. Nah, jadi satu hal nih untuk merep-up. Bukan soal ide itu baik atau enggak. Tidak ada yang tahu sebuah ide akan berjalan atau enggak. Pertanyaan utamanya, seberapa passion Anda terhadap ide itu? Kalau saya simple, ketika saya menemukan ide, saya akan ukur seberapa passion. Nah, Anda tahu, ini untuk merep up terakhir ya, Jess ya. Minggu lalu waktu saya mendatangkan 3 anak muda, kan saya menodong mereka untuk memberikan post sebagai oleh-oleh teman-teman. Nah, yang Anda udah follow, Anda pasti udah ada post dari Mas Gilang. Udah ada post dari Mbak Vini, kolaborasi dengan saya. Nanti hari Minggu ada post dari Mas Ivan. Ya. Tapi yang lebih luar biasa pembicara malam ini, saya nodongnya tadi, Jess, sebelum acara. Jadi sebelum acara, sore-sore saya udah todong. Bro, ada kebiasaan di komunitas kita, yang namanya pembicara itu harus bawa hadiah buat peserta gitu loh. Jadi harus bawa oleh-oleh. Jadi saya todong. Dan kebetulan Bro Bobby itu malam ini bikin khusus collaboration post. Sebentar begitu kita sign out akan di-post sama dia. Collaboration sama saya. Jadi Anda jangan sampai nggak follow account Bobby Chen. Anda follow account saya. Malam ini kita akan post dan itu akan menjawab hal tersebut juga. Bukan soal sebuah ide akan bekerja atau enggak. Nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Pertanyaannya, seberapa passion Anda terhadap? Yes, silakan ditutup. Sampai gitu. Ide itu gini ya Coach Chandra, ide itu akan jadi ide yang buruk pun ketika bertemu dengan orang yang tepat jadi ide yang bagus. Sometimes orang itu kadang gini, ide bagus ketika ketemu dengan orang yang tidak tepat nggak jadi bagus. Sama kayak jam tangan antik, Coach Chandra. Jam tangan antik ini kan yang bisa menilai siapa ya, yang ngerti. Yang nggak ngerti ya dia cuma menilai, aduh ini jam kuno, berapa sih harganya gitu. Sama kayak ide, ketika bertemu dengan orang-orang yang tepat, makanya tadi pergaulan kita itu sangat menentukan sekali. Kenapa? Karena ketika kamu di lingkungan yang tepat, dia bisa, ide lu bagus banget nih. Kalau dikemas seperti ini, jadi. Gitu. Kalau ketemu orang yang tidak tepat, aslinya idenya bagus, dibilang, nggak bagus lah, bubar udah. Gitu. Jadi, dengan siapa kita bergaul, itu sangat penting buat Anda. Gitu. Yes, jadi rupanya Bro Bobby malam ini sangat menekankan dengan siapa Anda bergaul itu sangat menentukan. Karena birds of the flocks fly together. Yang mirip akan jalan bareng-bareng. Benar ya? Dan kalau Anda mencari teman yang tepat, komunitas ini adalah komunitas terbaik. Karena ini adalah komunitas praktisi bisnis semua. Ya, di sini luar biasa semua orang-orangnya. Dan Anda, makanya saya merubah namanya dari webinar. Karena webinar itu cuma seminar yang berbasis web. Ya, Jess ya. Tapi acara kita tiap Jumat malam itu sudah berubah menjadi wow webinar. Karena ya itu.
Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Minggu-minggu depan saya akan datangkan lagi tokoh-tokoh muda yang luar biasa. Anda lihat seberapa banyak kita bisa belajar dari anak muda ini. Ya, kalau kita berhenti belajar dari anak muda ini, percayalah, ya jadi dinosaurus lah kita semua gitu loh. Oke, baik. Bro Bobby, thank you banget sharingnya malam ini. Ya. Baik Pak Chandra dan juga Pak Bobby, terima kasih banyak atas pencerahannya malam ini ya, dan juga terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar ini. Mungkin tadi itu udah menjadi sebuah closing statement ya buat seminar online kita malam hari ini. Nah, jangan lupa untuk melakukan follow di Instagramnya Mr. Bobby Chen, Gregorius Chandra, dan juga Indonesia_belajar.id. Oke, mungkin sebelumnya sebelum mungkin untuk dokumentasi, saya mohon kepada sahabat pembelajar untuk membuka kameranya ya, untuk kita foto bersama. Ya. Nah, kita akan foto sebanyak 2 kali. Saya akan hitung ya. Ya. Yang belum buka kamera, boleh buka kameranya terlebih dahulu. Ya. Oke, saya akan hitung. Kita foto yang pertama. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, baik sahabat pembelajar. Kalau yang diundang ganteng, Jessica nggak lupa foto ya, Jess ya? Oh iya Pak. Oke. Baik, bagi sahabat pembelajar boleh buka kameranya dan juga mic-nya untuk ucapkan terima kasih ke pembicara kita yang sangat luar biasa ini, Bapak Chandra dan juga Pak Bobby. Pak Chandra, Pak Bobby, makasih. Terima kasih, salam sukses Pak Chandra. luar biasa. Terima kasih, Ko Bobby. Terima kasih. Pak Bobby, makasih Pak Chandra. Aduh, ya.